Bagi anak-anak, nah, sudah sarapan? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah sarapan, berarti kita siap untuk belajar online. Tema hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita pimpin doa. Untuk ketua kelasnya, Bu Dian, coba bantu pimpin doa, Bu. Baik, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yes, Pak. Iya, terima kasih ketua kelas. Berikutnya kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, tolong bantu lagi. Iya, terima kasih ketua kelas atas bantuannya. Ya, berikutnya Bapak akan mengabsen secara online. Bisa dengan cara mengirimkan voice note atau dengan cara mengirimkan daftar kehadiran di Google Form. Bapak tunggu sampai 5 menit. Nanti semuanya akan terekap dan dilihat oleh ketua kelas. Iya, setelah 5 menit. Bagaimana ketua kelas, apa hadir semua? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Kelas 6 ini memang rajin-rajin semuanya. Masuk ke berikutnya. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Lupa, Pak. Oh, lupa, baik. Lupa, Pak. Bapak akan sedikit mengingatkan. Materi sebelumnya yaitu tentang cara melipat kain. Bagaimana cara melipat kain yang benar. Nah, itu adalah materi sebelumnya. Masih ingat caranya? Kan kemarin kita sudah praktek. Iya, terima kasih kalau masih ingat. Oh, ya, terima kasih. Sebelum masuk pelajaran, kita nanti akan belajar tentang apa itu proses terjadinya hujan, manfaat tolong menolong dengan sesama. Nah, sebelum masuk ke situ, ada yang bisa bernyanyi tik 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 bunyi hujan? Bisa, Pak. Iya, coba tolong perwakilannya. Tik Nyanyi. tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak sepulang. Lupa, Pak. Oh iya, terima kasih, segitu juga sudah bagus. Ya, kenapa menyanyikan lagu tik tik bunyi hujan? Karena ini masih ada hubungannya tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu proses terjadinya hujan. Dan nanti kita akan bahas kemudian. Bapak akan menjelaskan tentang KD belajar yang hari ini kita akan lakukan, yaitu bahasa Indonesia. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. KD PPKN yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Matematikanya yaitu mendeskripsikan dan menunjukkan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi sebelumnya Bapak sudah kasih video YouTube-nya, handout, dan evaluasi. Linknya Bapak sudah kirimkan terlebih dahulu, ada di grup WA, tinggal dilihat dan dibuka. Sudah dilihat dan dibuka di grup WA-nya? Nggak bisa dibuka. Oh, nggak ada kuotanya kali.
Bapak tahu aja. Iya, kan tahu kan Bapak juga nggak punya kuota. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah mengamati video proses terjadi hujan, ada link YouTube yang telah Bapak bagikan di grup WA. Peserta didik mampu menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video tentang pengalaman menolong pada link yang telah Bapak bagikan, peserta didik mengidentifikasi pengalaman menolong orang lain dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pengalaman menolong pada link YouTube yang dibagikan di grup WA, peserta didik dapat menceritakan pengalaman menolong orang lain dengan tepat. Masuk ke materi. Nah, lihat gambarnya? Kelihatan gambarnya? Jelas, Pak. Kurang jelas. Iya, terima kasih yang kelihatan. Yang kurang jelas berarti fotonya kudu beli dulu ya. Ini adalah gambar tentang proses terjadinya hujan. Dari mulai pemanasan, terjadi evaporasi, adanya kondensasi, lalu precipitation atau turunnya air hujan. Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air berada di bumi, bisa di laut, danau, sungai. Ini menguap karena panas tersebut menghasilkan uap-uap air. Selanjutnya, setelah proses evaporasi, uap-uap terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat lalu membentuk menjadi awan. Pernah lihat awan sebelum turunnya hujan? Bagaimana keadaannya coba? Ciri-ciri keadaan awan mau hujan. Hitam awannya. Apalagi udaranya apa? Mendung hitam, Pak. Udaranya terasa apa? Dingin. Dingin, Pak. Terus mataharinya gimana? Ngumpet, Pak. Iya, tertutup oleh awan. Itu salah satu ciri-ciri mau terjadinya hujan. LKPD dan itunya Bapak kirim di grup WA ya. Nanti tinggal diisi. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang matematika. Matematika kita akan belajar tentang menghitung selisih waktu. Caranya yaitu samakan dulu satuan waktunya, setelah sama baru kita kurangi antara satuan waktu terbesar dengan terkecil. Selisih dalam matematika adalah operasi hitung pengurangan antara dua bilangan yang besar dan yang kecil sehingga hasilnya selalu positif. Nah, ini cara menghitung waktu. Masih ingat ini pelajaran kelas 5 dan kelas 4? Masih ingat? Satu jam sama dengan berapa menit? 60, Pak. 60, Pak. 1 menit berapa detik? 60, Pak. Kalau dihitung 1 jam dikalikan titik-titik sama dengan berapa detik? 1600, Pak. Iya, bagus. Kita lanjutkan langsung ya. 1 hari itu 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan itu 30 hari, 1 semester 6 bulan, 1 tahun 12 bulan. Lanjut ke materi berikutnya. Nanti terakhirnya kita akan menunjukkan evaluasi dan materi.